Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, zina adalah perbuatan yang hina dan keji. Jangankan melakukannya, mendekatinya saja Allah larang. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat membenci perbuatan zina. Dari saking bencinya, Allah pun janjikan bahaya serta balasan yang berat bagi pelakunya. Ada 3 jenis zina yang sangat Allah benci. Nomor 3 adalah dianggap hal yang wajar dan biasa di kalangan anak muda. Lantas jenis zina apa saja yang dibenci Allah? Inilah 3 macam zina yang Allah benci beserta bahaya dan balasan dari Allah. Yang pertama, zina al-laman. Ialah zina yang dilakukan menggunakan panca indera. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, telah diterapkan bagi anak Adam yang pasti terkena kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinganya zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan, hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Zina al-laman ini terbagi menjadi 3, yaitu zina ain, yaitu jika seseorang memandang lawan jenis dengan hawa nafsu, zina mata, tatapannya sangat penuh dengan cinta. Kemudian zina kolbu, yaitu jika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia, atau zina hati, hingga biasanya terbawa mimpi. Jika hal tersebut terjadi, maka akan merasa bahagia sekali. Kemudian zina lisan, ucapan, yaitu jika membicarakan lawan jenis dengan menunjukkan perasaan senang atau memuja, bibirnya tak akan putus untuk memuji dan mendambakannya. Kedua, zina muhsan, ialah zina yang dilakukan oleh mereka yang telah berkeluarga, yaitu sudah memiliki suami atau istri. Bagi mereka yang telah berkeluarga namun tidak menjaga dan membatasi diri dan berhubungan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, hingga menimbulkan syahwat, berarti mereka telah berzina. Hal tersebut biasa kita sebut dengan perselingkuhan dan termasuk dalam zina muhsan. Perselingkuhan kini pun sudah marak dalam kehidupan. Na'udzubillah, semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Yang ketiga, zina ghairu muhsan, ialah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum menikah. Hal ini merupakan hal wajar yang terjadi di kalangan anak muda, yaitu berpacaran. Yang dimaksud dalam zina ghairu muhsan ini adalah mereka berpacaran tapi tidak wajar. Mereka melakukan zina layaknya suami istri. Mereka tidak malu mengumbar kemesraan meski hanya masih pacaran saja. Allah pun sudah menyiapkan bahaya dan balasan atas perbuatan ini. Tak hanya di akhirat, di dunia pun Allah sudah siapkan. Di dunia, pancaran cahaya akan hilang dari wajah yang berbuat zina. Umur yang dimilikannya semakin pendek, serta akan kekal dalam kemiskinan. Sedangkan di akhirat nanti Allah akan murka pada pezina. Hisabnya akan sangat buruk, mendapat siksaan di neraka serta pelakunya sangat Allah benci. Betapa sangat berat bahaya dan balasan dari Allah. Maka jauhilah perbuatan zina itu dan segeralah bertaubat, dan semoga kita tetap dijauhkan dari perbuatan keji tersebut. Kemudian pengertian zina, hukum, jenis dan bahaya melakukan zina. Dalam Islam mendapatkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan dosa bagi hambanya. Dari sekian banyak hal yang tidak boleh dilakukan, salah satunya adalah tidak boleh melakukan zina. Pada umumnya sudah banyak orang Islam yang mengetahui tentang zina. Akan tetapi tidak ada salahnya apabila kita belajar bersama tentang zina. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pengetahuan tentang zina baik dalam Al-Quran maupun hadis. Di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengajarkan hambanya untuk berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan zina. Salah satu anjuran yang perlu diikuti. Perbuatan zina adalah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pasangan halal. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan lain seperti penyakit menular seksual. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu zana, yang memiliki arti berbuat jahat.
Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Definisi di atas merupakan pengertian zina besar. Selain zina besar, ada pula yang disebut dengan zina kecil. Hal itu diartikan sebagai perbuatan yang dapat menghantarkan seseorang melakukan zina besar. Berikut ini adalah pendapat lain mengenai pengertian zina menurut mazhab atau pendapat imam di antaranya. Yang pertama, mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang subhat. Definisi ini menegaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, maka tidak termasuk kriteria zina walaupun tetap berdosa. Yang kedua, mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim pada faraj adami manusia yang bukan budak miliknya tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Definisi ini menjelaskan kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan bukan termasuk zina meski tetap diharamkan. Makna yang dilakukan oleh seorang mukallaf artinya orang yang akil balik, sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil maka bukan termasuk zina. Yang ketiga, mazhab Asy-Syafi'iyah memberikan definisi tentang pengertian zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat. Asy-Syairazi dalam mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk Darul Islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah atau sibu, akad atau budak wanita yang dimiliki, dalam keadaan berakal bisa memilih dan tahu keharamannya. Yang keempat, mazhab Al-Hanafiyah. Pengertian zina dari mazhab Al-Hanafiyah adalah hilangnya hasyafah, penis laki-laki yang sudah balik dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan ismah antara keduanya atau syubhah. Zina adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Seseorang yang melakukannya tentu akan mendapat dosa. Islam telah mengatur semua hal termasuk hukuman bagi pelaku zina. Hukuman bagi pelaku zina dibedakan menurut jenis-jenisnya, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Masing-masing diberikan hukuman yang berbeda. Bagi pezina ghairu muhsan dijatuhi hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Sedangkan bagi pezina muhsan dijatuhi hukuman rajam. Hukuman tersebut berdasarkan hadis, yaitu ambillah dariku, ambillah dariku. Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Jejaka yang berzina dengan gadis didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan orang yang telah menikah melakukan zina didera 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Samit. Sedangkan hukum status anak zina dalam pandangan Islam adalah sebagai berikut. Pertama, hukumnya tetap menjadi anak yang fitrah, lahir keadaan suci tanpa dosa. Kedua, tetap mendapatkan jaminan masuk surga bersama orang-orang yang soleh, asal juga ikut serta melakukan amal soleh sebagaimana kaum muslimin yang lain juga melakukannya, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan tentang zina ini dengan tegas. Larangan ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, bahwa dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Dalam arti lain, ini adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Tak hanya itu, zina juga diartikan sebagai perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Hal ini pun juga berlaku bagi seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan orang laki-laki yang bukan suaminya. Kemudian hukum pezina dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. 1. Orang menikah. Hukum seseorang yang berzina telah menikah adalah rajam atau dilempari batu sampai mati. Hal ini tertuang dalam Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ambillah dariku, ambillah dariku.
Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka perjaka yang berzina dengan perawan, hukumnya dicambuk 100 kali dan dibuang selama setahun. Dan laki-laki yang sudah pernah menikah yang berzina dengan perempuan yang sudah pernah menikah, hukumnya adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. Hukuman rajam adalah hukuman bagi orang yang berzina, di mana ia dibenamkan ke dalam tanah sampai sebatas dadanya, kemudian dilempari dengan batu beramai-ramai sampai mati. Yang kedua, belum menikah. Sedangkan pada seseorang yang belum menikah, hukuman zina diganti dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari kedua 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nur ayat 2-3. Hukuman ini bisa dijatuhkan apabila pelakunya sudah balik dan berakal. Perbuatan zina dilakukan atas kemauan kedua belah pihak. Pelakunya mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang Allah, dan ada seseorang yang menjadi saksi bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan zina. Kemudian hukuman bagi yang menuduh zina. Setiap muslim dilarang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa adanya bukti yang kuat. Perbuatan menuduh orang lain termasuk kategori tindak kejahatan dalam Islam. Bagi muslim, perbuatan menuduh zina dalam Islam diancam dengan hukuman berupa dera atau cambuk sebanyak 80 kali jika tuduhan tersebut tidak terbukti benar. Namun hukuman ini bisa gugur apabila penuduh bisa mendatangkan 4 orang saksi bahwa yang bersangkutan betul-betul melakukan zina. Itulah 3 jenis zina yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.